Dear God, I hope you both settle. Over there is bedroom. That is the living room. And what's the time, mister? They shouldn't be there. Have you seen things in the night, perhaps? You heard whispers? The house. It's just created by that man to mess with our heads. Halo Rebahaners, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di UNB Movie. Masih tentang film horor yang cukup dikenal banyak kalangan, mulai dari Amityville, Insidious, yang memiliki kisah tentang sebuah teror yang terjadi pada sebuah keluarga. Di film kita kali ini, ada sebuah film yang kasusnya hampir mirip dengan kedua film tersebut. Cerita tentang rumah berhantu dengan masa lalu pembunuhan di dalamnya, dan menjadikan cerita yang menarik, menegangkan, dan juga menakutkan. Film berikut terinspirasi dari legenda Barley Rectory. Barley Rectory itu sendiri ialah tempat yang dikenal selama beberapa dekade sebagai salah satu tempat paling berhantu di Inggris. Nah, seperti apa cerita selengkapnya? Langsung simak alur The Vanishing 2021. Mantapkan posisi rebahan kalian dan simak videonya sampai habis ya. Di awal film terlihat seorang pria yang tengah membaca sebuah Alkitab usang di dalam sebuah ruangan. Terdengar suara aneh di ruangan lain. Kemudian pria tersebut kaget ketika mengecek, rupanya ada seorang pria yang mirip dengan dirinya tengah mencekik seorang wanita. Dan itu kemungkinan hanya halusinasi. Di tengah hujan lebat terlihat seorang pria bernama Maliaki yang diketahui ia adalah seorang uskup. Dengan tergesa-gesa ia menuju ke sebuah rumah besar dan disambut oleh dokter bernama Sutter. Kemudian kedua pria tersebut masuk dan sang uskup melihat seorang pria yang kita lihat di scenes awal film tadi tengah gantung diri dengan mayat wanita di belakangnya. Uskup Maliaki kemudian meminta dokter Sutter untuk membersihkan dan membakar mayat mereka. 3 tahun berlalu, terlihat seorang wanita bernama Marion bersama dengan anak perempuannya bernama Adeline mendatangi sebuah rumah yang baru saja dibeli oleh sang suami. Setelah sampai di sana, ternyata rumah tersebut adalah rumah bekas pembunuhan di awal film tadi. Marion disambut hangat oleh sang suami bernama Linus yang berprofesi sebagai pendeta. Adeline nampak senang dan berkeliling rumah dan menemukan sebuah boneka berwajah aneh karena di bagian matanya yang berlubang. Linus menjelaskan pada istrinya jika rumah yang mereka tinggali telah kosong selama lebih dari 3 tahun dan pihak gereja meminta Linus untuk merawat dan melayani orang-orang yang membutuhkan bantuan di daerah tersebut. Uskup Maliaki juga mempercayai Linus untuk membentuk sebuah komunitas gereja. Dan Linus juga menjelaskan jika pendeta Hall yang ia gantikan telah pergi ke luar negeri bersama dengan istrinya 3 tahun yang lalu. Kembali ke Adeline yang menemukan 3 buah boneka berjubah hitam dengan keanehan bentuknya yang kecil. Malam harinya ketika Adeline akan beranjak tidur, ia meminta pada ibunya agar diselimuti seperti bonekanya. Adeline memberitahu ibunya jika boneka yang ia temukan tadi itu buta dan bernama Veronica. Ibunya pun bertanya siapa 3 boneka yang berjubah hitam. Adeline menjawab jika ia tidak tahu, karena Veronica tidak memberitahunya. Setelah Adeline tertidur, sang ibu lantas masuk ke dalam kamar suaminya dan mulai mengajaknya untuk berhubungan intim. Mungkin karena telah lama tidak bersama, hal itu membuat Linus canggung dan akhirnya menolak sang istri. Marion yang kecewa dengan penolakan suaminya pun, ia lantas pergi ke kamarnya. Sementara Linus membaca Alkitab untuk menenangkan hatinya. Saat di dalam kamar, Marion menyisir rambutnya dan terdengar sesuatu yang mengganggunya. Walaupun Marion mengacuhkannya, namun ia merasakan jika ada seseorang yang mengintipnya melalui lubang pintu. Yang tak lama kemudian, disusul suara dari balik pintu. Marion mengira jika itu adalah suaminya. Merasa penasaran, Marion akhirnya mengintip lubang pintu dan melihat ada seorang wanita yang mirip dengan dirinya dan berjalan melewatinya. Di sana, sosok wanita itu mengintip lubang pintu yang di dalamnya ada dirinya yang lain. Pagi harinya ketika di ruang makan, Marion menceritakan kejadian semalam dengan suaminya. Namun suaminya tidak percaya, meskipun Adeline juga berkata jika ia pun mendengar suara-suara aneh. Sampai ketika Adeline mengomentari tentang kalung yang dipakai oleh pelayannya, dan Linus langsung meminta pelayan tersebut untuk melepas kalungnya. Di siang harinya, Marion bersama Adeline menonton film di bioskop. Ketika mereka keluar dari sana, rupanya ada seorang pria yang mengawasi mereka. Pria tersebut bernama Harry
yang pastinya ada kaitannya dengan rumah yang Linus dan keluarganya tempati. Saat sang supir menjemput mereka untuk pulang, dari kejauhan Linus terlihat cemburu. Kemudian Linus pergi ke gereja dan menyalakan lilin sambil berbicara sendiri. Tak lama Harry datang menemuinya. Di sini Harry menunjukkan sebuah buku yang menjelaskan tentang Ordo Minorian, di mana buku tersebut menjelaskan penghuni sebuah biara sebelum biara itu terbakar. Selain itu Harry juga memberitahu Linus jika rumah besar yang ia tempati bersama keluarganya dibangun di atas biara yang terbakar tersebut. Harry juga mengatakan jika rumah tersebut menyimpan misteri. Selain itu Harry juga mengatakan jika pendeta Hall tidak pergi ke luar negeri, melainkan dibunuh 3 tahun yang lalu. Bahkan Harry juga mengatakan jika Uskup Maliaki telah menutupi fakta yang sebenarnya. Merasa tidak terima dengan perkataan Harry, ia pun mengusir Harry keluar dari gereja. Harry yang jatuh tersungkur pun masih bercerita jika pendeta Hall yang telah membunuh sang istri karena bersama dengan pria lain. Dan pada akhirnya pendeta Hall bunuh diri di depan istrinya yang sedang hamil. Setelah mengusir Harry, Linus pun terpikir oleh semua yang diucapkan oleh Harry. Kemudian ia pergi ke sebuah makam namun tidak bisa masuk karena dikunci. Scenes beralih ke Adeline yang tengah bermain dengan boneka yang ia temukan. Sang ibu kemudian menawarinya untuk bermain bersama, namun Adeline hanya menatap ibunya tanpa berkata apa-apa. Walau pada akhirnya, ibu dan anak ini pun bermain bersama. Saat petak umpet terjadi kejadian aneh saat Marian merasa anaknya mulai mendekat dan tiba-tiba menghilang. Marian kemudian mencari anaknya hingga di sebuah lorong di bawah tanah. Di sana Marian menemukan sebuah cermin besar dan tiba-tiba Adeline datang mengagetkannya. Saat Marian pergi dari depan cermin, terlihat bayangan Marian masih berada di dalam cermin itu. Beralih ke Linus yang tengah membaca sebuah Alkitab yang pernah dibaca oleh pendeta Hall. Kitab tersebut terlihat rusak, kusam, dan banyak coretan. Di dalam rumah terlihat Uskup Maliaki yang sepertinya Marian kurang suka dengannya. Linus kemudian bertanya mengenai sebuah Alkitab yang ia temukan. Uskup Maliaki tidak menghiraukannya. Ia justru marah karena Linus tidak menceritakan jika ia bertemu dengan Harry di gereja. Kejadian ketika Uskup Maliaki merendahkan harga diri Linus pun diketahui oleh Marian. Karena saat makan malam ia membahasnya. Merasa kurang nyaman karena ada pelayannya, Linus pun kemudian menyuruh sang pelayan untuk pergi. Namun hal itu sepertinya tidak dihiraukan oleh sang pelayan. Dan pada akhirnya, Linus pun marah dan mengebrak meja. Melihat sikap arogan suaminya, Marian pun beranjak pergi dari meja makan. Saat berjalan memasuki kamarnya, ia melihat Adeline yang tengah menatap cermin. Hal aneh kembali terjadi ketika Adeline beranjak dari depan cermin, namun bayangannya masih terdiam di dalamnya. Setelah mengantar anaknya ke kamar, Adeline lantas memainkan kembali bonekanya. Sang ibu pun menanyakan tentang mainannya itu. Adeline menjelaskan beberapa bagian rumah mainan bonekanya. Tapi saat Marian menanyakan tentang sebuah ruangan yang tak Adeline sebutkan, Adeline malah berkata jika ibunya tidak mengizinkannya memberitahu tentang ruangan tersebut. Mendengar hal itu, Marian pun heran dan berkata jika ia adalah ibunya. Adeline malah kesal mendengarnya. Ia juga berkata jika Marian bukan ibunya. Seketika itu Marian langsung marah dan menyuruh anaknya untuk tidur. Tengah malam Marian yang terbangun dari tidurnya, ia melihat dirinya masih tertidur lelap. Membuka jendela, Marian melihat pelayannya tengah memotong tanaman, namun ada sosok berjubah hitam di belakangnya. Marian mencoba meneriaki sang pelayan, namun pelayan tersebut tidak mendengarnya. Marian bergegas lari untuk menyelamatkan pelayannya, namun semua terlambat karena ternyata pelayannya telah terbunuh dan dipangku oleh Marian yang lain. Linus pun ikut terbangun karena mendengar teriakan dari Marian, dan anehnya jasad pelayan tersebut lenyap di pangkuan Marian. Linus pun merasa kesal dengan tingkah aneh istrinya. Pagi harinya, Marian bersama putrinya mendatangi seorang dokter yang ternyata itu adalah Dr. Sutter yang dulunya merawat mayat pendeta Hall dan juga istrinya. Sang dokter terkejut saat Marian menyebutkan alamat rumah tempat tinggalnya. Setelah selesai pemeriksaan, Dr. Sutter menemui Harry di sebuah bar. Ia berkata jika ia khawatir dengan keselamatan Linus dan juga keluarganya. Tiba-tiba saja datang Uskup Maliaki yang memperingatkan mereka untuk tidak ikut campur mengenai rumah dan keluarga dari Linus. Bahkan sang uskup juga mengancam akan memenjarakan Harry. Saat Uskup Maliaki akan pergi, di sini Harry menyindir mengenai hubungan sang uskup dengan tentara Jerman. Merasa kesal, sang uskup kemudian menyuruh anak buahnya untuk memukuli Harry di tengah jalan. Marian yang merasa ada kejanggalan, kemudian sang pelayan datang dan memberikan sebuah alamat rumah yang akan mengungkapkan semuanya. Tanpa pikir panjang, Marian pun menuju ke rumah tersebut, dan di sana ada Harry yang tengah terluka parah. Harry tetap menceritakan tentang sejarah rumah yang Marian tinggali, namun Marian malah menganggap jika Harry adalah orang gila. Tapi karena penasaran, kemudian Marian mencoba menggali sejarah tersebut lebih dalam.
Di sini Harry berkata jika Adeline adalah anak haram Marian yang lahir di luar nikah. Namun Marian menyangkalnya dan mengatakan jika Adeline adalah adiknya. Harry juga berkata jika yang Marian tutupi selama ini akan menjadi sebuah dosa yang menghantuinya seumur hidup. Marian lantas pergi dari tempat Harry dengan membawa sebuah buku tebal. Ketika di ruang bawah tanah, Linus melihat bayangan istrinya tengah bersama dengan pria lain. Tak lama Marian pulang dan mengatakan jika ia baru saja bertemu dengan Harry. Hal tersebut langsung membuat Linus naik pitam. Marian lantas menyembunyikan buku yang ia bawa dari rumah Harry. Tiba-tiba saja Uskup Maliaki datang ke rumah dan menceritakan tentang Marian yang pernah hamil dan pernah masuk ke rumah sakit jiwa. Namun Marian menyangkal dan menceritakan jika anaknya meninggal dan membuat Marian jatuh sakit. Marian yang sempat tak percaya dengan dokter karena anak dalam perutnya masih hidup dan ia bersembunyi hingga anak tersebut lahir ke dunia. Tapi dokter datang dan membawanya ke rumah sakit jiwa, juga membawa pergi bayinya. Mendengar cerita Marian, sang uskup mengatakan jika ia yang telah mengembalikan bayi tersebut pada Marian, yang pada akhirnya ia bertemu dengan Linus. Uskup Maliaki juga meminta Marian untuk tidak pergi dari rumah yang ia tinggali saat ini. Jadi rupanya Linus bukanlah ayah kandung dari Adeline. Marian yang mencari anaknya sampai masuk ke ruang bawah tanah. Di dalam ruang tersebut Marian menemukan sebuah lorong yang terdapat sebuah sel di dalamnya. Marian berpikir jika lorong tersebut adalah peninggalan biara sebelum rumah besar itu dibangun. Tiba-tiba Marian mendengar suara aneh yang membuatnya ketakutan. Setelah dicari dan tidak juga ditemukan, ternyata Adeline sudah terbaring di dalam kamar. Marian meminta agar Adeline tidak lagi memainkan boneka anehnya. Sesaat setelah Marian mematikan lampu kamar anaknya, tiba-tiba terlihat 3 sosok berjubah berdiri di depan Adeline. Ketika Marian keluar dari kamar Adeline, ia melihat kejadian aneh di mana anaknya menembus cermin. Bukan hanya itu, Marian terasa kaku dan seperti menempel di dinding. Karena hal-hal aneh tersebut akhirnya membawa Marian menemui Harry dan meminta bantuannya. Harry pun terkejut ketika di dalam rumah Marian, ia menemukan sang pelayan tewas mengenaskan. Selain itu Harry dan juga Marian menemukan Linus di ruang perapian yang tengah merancau tidak jelas. Marian kemudian mencari Adeline, sementara Harry mencoba menyadarkan Linus. Di sini Harry menceritakan kisah kelam tentang rumah yang mereka tempati. Dalam bayangan mereka terlihat ada seorang wanita yang tengah disiksa oleh 3 orang berjubah hitam. Harry menjelaskan jika ketiga orang berjubah hitam tersebut ialah biarawan yang menghakimi hantu wanita yang selama ini menghantui mereka. Hantu wanita tersebut kemudian mengambil Adeline untuk balas dendam. Hantu wanita itu juga dibunuh oleh ketiga biarawan karena wanita tersebut telah mengandung anak ketiga dari biarawan tersebut. Setelah Linus telah sadarkan diri, ia kemudian meminta Harry dan juga Marian untuk melakukan sebuah ritual demi menyelamatkan Adeline. Ritual pun dimulai dan terlihat Marian telah masuk ke dimensi lain, di mana di dalam ruangan tersebut adalah ruang perawatan bayi. Marian pun teringat akan masa lalunya, yang kemudian ia melihat bayangan dirinya yang tengah ditawan oleh ketiga biarawan. Dan salah satu biarawan juga mengatakan jika Marian harus mengakui kesalahannya, tapi Marian yang mengetahui kelemahan dari para biarawan itu, Marian berkata jika ia akan mengampuni dosa-dosa yang mereka lakukan di masa lalu. Kemudian Marian berada di sebuah lorong yang mempertemukannya dengan Adeline, yang ternyata Adeline bersama dengan hantu wanita. Marian pun mengatakan jika ia akan mengubur jasad wanita tersebut secara layak, dengan syarat Adeline harus dilepaskan. Pada akhirnya, Harry, Linus, dan juga Marian menepati janjinya dan mengubur jasad hantu wanita tersebut secara layak. Namun saat pemakaman selesai, tiba-tiba ada beberapa orang yang menggali kembali makam tersebut. Rupanya mereka adalah anak buah dari Uskup Maliaki, yang kemudian jasad wanita itu dibawanya ke negara Jerman. I was right. Film ditutup dengan happy ending keluarga Linus dan juga Marian. Oke Banner, itu tadi alur film The Vanishing. Semoga kalian terhibur ya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari ONB Movie. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.